Engkau sepanjang malam, dan kami pagi ini ada bersama-sama untuk menikmati renungan firman Allah. Kami urapi hamba-Mu secara khusus, sehingga pembacaan firman ini jadi berkat buat kami, dalam nama Yesus doa. Amin. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Allah hakim yang adil, nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena kusi para penyanyi itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menangkap aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintah penghakiman. Biar bangsa-bangsa berkumpul di aku, dan bertatalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang muji hati dan hati orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur musuhnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata mematikan, dan membuat anak panah yang menjadi penyala. Sesungguhnya orang itu hamil dalam kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasan turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan Tuhan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan ini dari ayat pertama sampai ayat ke-18, di mana perikopnya Allah hakim yang adil. Dan saat itu dalam nyanyian ratapan Daud nyanyikan, dikatakan pada ayat yang kedua, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkan aku dari semua orang yang mengejar aku, dan melepaskan aku. Permohonan Daud kepada Tuhan dalam ratapan ini, dia mohon kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah tempat perlindungannya, sebab Tuhan tempat keselamatannya. Karena banyak orang yang mengejar Daud, dan Daud berkata, lepaskan aku. Saat ini Daud sedang menghadapi masalah, masalah yang berat dihadapi Daud, bagian juga masalah yang dihadapi saudara pada pagi hari ini. Tapi apakah Tuhan biarkan permohonan Daud? Apakah Tuhan tidak mau mendengar permohonan Daud? Ternyata Alkitab menulis permohonan Daud ini didengar oleh Tuhan yang mengejar dia, yang berusaha untuk mengganggu Daud. Dan apa yang terjadi dikatakan pada ayat yang ke-16, ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi orang itu sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuat. Jelas Alkitab, dia membuat lubang, menggalinya, tapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Sebagaimana Alkitab menulis dalam Ester pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-10, bagaimana sikap Haman yang merencanakan untuk membuat daripada tiang gantungan untuk Mordekai. Ternyata Tuhan balikkan, bukan Mordekai yang digantung, tetapi Haman yang digantung. Sebagaimana Alkitab menulis pada ayat 9 dan 10, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang didapat raja,
Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan pemberitahukannya itu telah berdiri dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulahkan Haman pada tiang itu. Kemudian Haman disulahkan pada tiang didikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Nah, di sini lihat bagaimana Haman berbuat untuk mencelakakan Mordekai, tetapi kembali Haman menikmati. Dia yang menggali lubang, dia juga yang menikmati. Betapa penting kita hidup ini, jangan bermain-main dengan dosa, sebab Tuhan adalah hakim yang adil. Maka pada pagi hari ini, di waktu renungan firman Tuhan ini, kita selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan. Kalau kita berbuat yang baik, Tuhan tidak akan tinggalkan kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bersama di kerajaan surga, sekalipun renungan firman Tuhan cukup singkat, tetapi kami diingatkan akan firman-Mu. Bagaimana pengalaman Daud dalam menghadapi masalah hidupnya. Dia mohon kepada Tuhan, ternyata apa yang dimohonkan oleh Daud kepada Tuhan, Tuhan dengar. Dia hanya menyelakakan, dia juga yang menikmatinya berkat Tuhan berkuasa, sebab Tuhan adalah hakim yang adil. Sebagaimana kisah Haman dan Mordekai ini melihatkan bahwa Haman berbuat jahat, Haman sendiri yang menikmatinya. Sebab hidup ini dalam tangan Tuhan. Biar kami sebagai anak-anak-Mu tetap hidup dalam kekudusan, tidak bermain-main dosa. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin pagi hari ini kami mau bekerja, kami mau berdagang, kami percaya Engkau tetap Immanuel beserta dalam rumah tangga kami, hidup kami, pelayanan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Saat ini sementara akan berpisah antar kami dengan selamat, dan kami mohonkan turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya.